Oke. Ini mungkin gue ada pertanyaan yang ke racun dulu ya. Jadi Brian Johnson sebelum tidur, sebelum makan tuh racun terus dihilangin dulu. Racun tuh kan kayak rokok, alkohol, Iya, iya. gula tuh masuk racun tuh. Bagi dia ya. Junk food, ultra processed food tuh racun tuh. Iya. Nah, gua tuh ada problem dengan gue tuh nggak gampang addicted. Tapi kalau misalnya rokok, itu gue tuh pakai untuk nikotinnya, Dok. Jadi gue kalau misalnya minum ice americano ini, gue kena kafein sama gue kena nikotin. Gue kerja itu nggak tahu. Fokus. Ini kalau gue ya, gue sih sama teman-teman dokter sih diketawain ya. Tapi makanya gue pengen nanya nih ke lu. Gue fokus banget. Jadi gue kadang harus pakai sisa bahkan. Oh. Jadi gue tuh bahkan suka manggil orang sisa private datang kantor gue sisa di kantor. Oh ya? Iya, biar gue tuh fokus. Jadi gue bisa minum kopi tuh gue banyak banget. Kafein tuh gue mungkin 4 kali sehari. Gue ekstrim. Kopi gue 4 kali nih, americano, terus gue sisa habis itu baru kerja itu wah. Oke, jawabannya itu memang kombinasi nikotin dan kafein itu memang ada efeknya kah itu? Iya, ke saraf simpatis. Itu skripsiku soalnya. Oh. Jadi jawabannya adalah ya nikotin dan kafein itu kombinasi akan meningkatkan sistem kerja saraf simpatis. Nah, kita harus tahu saraf simpatis itu sistemnya 2, flight and fight. Flight and fight. Jadi bertarung atau kabur. Kalau zaman purba dulu kalau hewan dia setiap bertarung atau kita kabur. Artinya kita menjadi fokus, adrenalin kita naik. Jadi kalau kamu mengkonsumsi kafein dan nikotin itu kayak eskalasi pangkat 4. Karena kafein sendiri itu stimulan, nikotin itu stimulan. Kau campur dua-duanya, maka kau akan ngerasa fokus. Dan itu benar. Dan sekali kamu sudah bisa fokus, kamu akan addicted. Karena gue addicted sama fokusnya. Nah, skripsinya kedua adalah ternyata orang yang mengkonsumsi kopi terus-terusan, dia akan toleran saraf simpatisnya. Awal mulanya dengan 3 espresso, aku bisa flag and fight. Iya. Lama-lama nanti 3,5, 4,5 dosis, 5 dosis, 6 dosis. Makanya kamu kalau nggak ada kafein dan nikotin itu sulit. Iya, gue nggak bisa, jujur ya, gue nggak ngopi nih nggak bisa kerja. Itu, bisa kerja. Apalagi kalau ngopi dicampur sama nikotin, itu berat. Oh. Nah, sekarang kita akan bahas yang rokok nih. Ini belum aku bahas di mana-mana. Brian Johnson tuh bilang kalau rokok itu yang pertama dihilangin sebelum tidur dan lain-lain rokok. Karena rokok tuh dibilang minus 12 tahun pokoknya. Rokok tuh udah minus 12 tahun. Jadi ini kita akan bahas secara fair karena ini sering banget videoku di-cut. Iya. Aku gak ada kesempatan untuk jelasin panjang. Rata-rata tuh Hosea tanya gini, menurut Anda lebih efektif mana? Tidak merokok tapi jarang olahraga atau olahraga tapi merokok? Ngeselin kan? Oh iya. Nah ini pertanyaan kurang pinter soalnya. Ini kalau ngomong sengak banget ya. jadi ada 3 nih. Pertanyaannya adalah kalau saya mau berhenti rokok, saya harus gimana?